Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. oke, Bapak Ibu, selamat datang kembali di Tadarus Pedagogi ya, yang dilaksanakan oleh P2G. Hari ini tanggal 6 April ya, 2024. eh, kita akan bersama Kang Iman, tapi sebelum itu saya akan share screen dulu. Izin sebentar. Sudah nampak Kang Iman? Sudah ya? Oke, jadi Bapak Ibu di sini kita ada di Tadarus PDWP 2G ya, di mana eh, di sini setiap tahun ya, ini adalah tahun ketiga, di mana dalam menyambut dan memeriahkan Ramadan ya, untuk tahun ini 1445 Hijriah, Dewan Pengurus Nasional P2G hadir dengan program literasi tahunan yang bertajuk Tadarus Pedagogi Jilid 3. Nah, Bapak Ibu semua, program literasi ini berfokus pada bedah buku seputar dunia pendidikan dan keguruan. Diadakan sepanjang Ramadan di tanggal yang sudah ditentukan oleh panitia. Nah, di mana di Sabtu 6 April 2024 ini jam 15.00 kita akan membahas buku yaitu AI and the Future of Education tahun 2023 yang ditulis oleh Pritensa. Di mana di sini sebagai pembedah ada Kang Iman Janatul Hairi yaitu Kabid Advokasi P2G. Kang Iman, gimana kabarnya Kang Iman? Baik, alhamdulillah sehat Ah, selalu. Alhamdulillah ya, semoga selalu sehat dan selama 1 jam dan 1 jam lebih mungkin ya sampai selesai nanti, Kang Iman akan membahas buku tersebut. Nanti Bapak Ibu silahkan siapkan ya pertanyaan-pertanyaan terkait dengan buku yang akan kita bahas hari ini. Nah, Bapak Ibu semua di sini selama 1 bulan ini P2G sudah melaksanakan 7 ya, tujuh tujuh bedah buku di mana ini yang ke-8 di akhir dari Tadarus Pedagogi Jilid 3 ini, di mana di yang pertama itu ada Pak Alfian, ada Pak Rahmat, ada Bu Laila, Pak Feriansyah, Pak Suparno, Bu Nurul, Panggi, dan Kang Iman ini. Bapak Ibu semua terkait dengan pembedah atau membahas ini, Bapak Ibu semua semuanya memang dibuka secara umum, namun di sini yang menjadi pembahas itu adalah salah satu anggota, ada juga Dewan Pakar, ada juga Kabid Kabid Advokasi, dan yang lainnya dari P2G. Nah, Bapak Ibu semua eh, dari P2G sendiri memang membuka ya Pak Iman ya kesempatan untuk menjadi pembedah dalam setiap sesi pedagogi. Mungkin nanti di jilid selanjutnya insya Allah di tahun depan akan ada kembali pembedah. Semoga Bapak Ibu semua yang mungkin nanti akan membedah buku-buku yang Bapak Ibu baca semua. Baik, sebelum Termasuk Kang saya Jaman juga ya, Kang Jaman. Sudah saya woro-woro nggak siap. mau dari kemarin ya. Siap, insya Allah. Baik, Bapak Ibu, sebelum saya serahkan ke Kang Iman, saya akan membacakan CV ya, yang dari Kang Iman, di mana di sini nama lengkapnya adalah Iman Janatul Hairi, lahir di Pandeglang ya, tahun 1991, di mana pendidikan beliau itu dari S1 Pendidikan Sejarah ya, Kang Iman ya, dari 2008 sampai 2013. eh, di Universitas Negeri Jakarta dan saat ini sedang menjadi mahasiswa ya, sebagai mahasiswa di Magister Pendidikan Sejarah juga dari tahun 2023 hingga sekarang. Jadi sekarang statusnya masih mahasiswa Kang ya. Semoga sukses Kang Iman untuk selanjutnya. Di sini Kang Iman juga selain eh, pendidikan, pengalaman mengajar sudah malang melintang ya dari bimbel gitu ya, dan juga di sekolah-sekolah, di mana di sini di tahun tahun 2014 di bimbel Nurul Fikri, di 2017-2019 di SMA Hello Mission, di 2020 sampai 2023 itu di SMA Islam Al Azhar, dan saat ini eh,
Sudah saya mute. Kang Jaman Siap, saya maaf ya. siap. Lanjut. Kang Iman juga di sini ya, sedia. Oke, Kang Iman juga di sini selain aktif di berbagai eh, di organisasi pengalaman mengajar juga di sini Kang Iman sebagai tadi saya sampaikan sebagai kepala bidang advokasi ya di P2G sejak 2020 hingga sekarang. Terus kemudian Bapak Ibu, Kang Iman juga aktif menulis ya luar biasa sekali, banyak sekali jurnal, pertemuan ilmiah yang dihadiri dan yang terakhir ya di mana eh, koran di koran Tempo ya di sini ya di koran Tempo ini belum diupdate kayaknya yang terakhir yang kemarin ditulis ya ya di sini yang di 2023 2 Mei 2023 di sini Kak Iman sudah menulis ya terkait dengan berjudul kecerdasan buatan untuk Merdeka Belajar di tahun 2023 diterbitkan oleh Tempo koran Tempo. Oke, Kak Iman, itu mungkin sekilas tentang Kak Iman. Silakan Bapak Ibu untuk menyimak. Selebihnya saya serahkan kepada Kak Iman sebagai pembantu. Silakan Kak Iman. Oke, baik. Terima kasih Kang Nurjaman atas kesempatannya. Terima kasih juga untuk semuanya. Mungkin nanti entah di akhir ya kegiatan mungkin ada beberapa sambutan ya kalau masih ada waktu dari pengurus nasional P2G atau Dewan Pakar P2G untuk menutup acara ini karena kita ada di paling belakang ini acaranya. Kang Jaman, tapi saya mau tanya ini kira-kira apa namanya tampilan tampilan share screen-nya baiknya dari saya apa dari Kang Nurjaman nih? Kalau baiknya dari Kang Nurjaman, barusan saya kirim email gitu. Apa dari saya aja ya? Oke, Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah di apa namanya di sesi akhir kita. Sekarang kita akan mulai ya sesi ini. Sebelum kita mulai, ini sudah masuk ini ya, Kang Anggi. Kita sapa dulu. Halo Kang Anggi. Karena tadi Pak Koordinator Nasional P2G, Pak Satriwan Salim, izin berhalangan. Ya, tunggu sebentar ya. Halo Kang Anggi. Oke. Kalau belum ada, kita lanjut saja ke pembahasannya. Saya akan share screen materinya. Oke, baik. Salah satu ini ya, salah satu apa namanya tokoh pendidikan ya yang masih ada, yang masih yang gini, di chatnya banyak banget. Oh, nggak bisa di multimas. Oke, baik seperti itu. Oke, katanya kita langsung bahas aja dulu ya. Saya akan share screen teman-teman. Minta konfirmasinya terlihat atau tidak share screen-nya. Kang Jaman bagaimana kelihatan? Jelas, Terlihat ya. Oke. jelas, Kar- jelas, jelas. Ya, karena dalam keadaan eh, menjelaskan, saya tidak bisa melihat orang masuk dan keluar ya, karena saya hostnya juga gitu. Oke, baik. Teman-teman, ini bukunya. Mana ya? Ini bukunya sudah di-share tadi oleh Kang Nurjaman ya. Uh, Kembali lagi tadi saya bilang bahwa salah satu tokoh pendidikan ya yang masih aktif membimbing P2G ya, salah satunya adalah Pak Jimmy Paat ya. Sebetulnya idealisme beliau adalah kita itu membaca buku bukan buku per buku, bah. Menurut beliau kalau bisa bab per bab, kalimat per kalimat gitu ya. Sebagai pengajar di pesantren saya sangat familiar gitu ya dengan cara seperti itu. Gitu. Uh, jadi itu yang diharapkan. Tetapi karena situasinya, kondisi dan keadaan dan hasil rapat dari acara ini, akhirnya diputuskan satu buku. Namun kemudian saya mencoba untuk tekstual ya teman-teman ya. Justru kalau yang apa namanya sangat pointer justru tidak akan membuat kita paham. Jujur saja saya pribadi
mencoba mengikuti isu artificial intelligence. Bahkan waktu kemarin mau kuliah tuh hampir-hampir saya ngambil TP sebetulnya, teknologi pendidikan. Cuman di ujung jalan setelah saya pikirkan berbagai aspek ya tidak. Tapi tetap ya, saya hanya hobi ya, hobi, suka, dan kebetulan artificial intelligence ini kan sudah dan sedang mengkontrol dan juga mengendalikan dan mempengaruhi hidup kita gitu. Oleh karena itu mau tidak mau harus kita pelajari, termasuk juga kita kritisi kalau ada yang bisa kita kritisi. Sudah disebutkan tadi saya memang menulis di Tempo, di Kompas yang berkaitan dengan artificial intelligence dalam bentuk yang paling sederhana adalah sebuah aplikasi ya yang kita pakai gitu ya sebagai pendidik dan lain sebagainya. Mungkin 2 tahun yang lalu saya sudah berstatement ya di dalam opini tersebut bahwa diperlukannya protokol AI. Nah, apa itu AI? Nah, sekarang apa yang akan saya sampaikan ini bukan pikiran saya ya. Ini adalah apa yang benar-benar ada dalam buku. Setuju atau tidak setuju. Karena pas saya baca juga ada hal yang saya tidak setuju sebenarnya. Tapi mari kita bedah dulu ya, pahami dulu, baru kita kalau memang ada tidak setuju ataupun beda pandang. Oke, teman-teman di buku ini sebetulnya babnya ada 11. Oke, tetapi kemudian yang menurut saya sangat penting untuk kita pelajari itu ada 4 bab. Yang pertama adalah posisi artificial intelligence di dalam pendidikan. Yang kedua adalah adaptasi pedagogik. Artinya orang-orang di sisi artificial intelligence ini mengasumsikan bahwa harus ada adaptasi pedagogik dalam AI. Yang ketiga, ini yang sering kita khawatirkan dan sebetulnya dalam film-film fiksi ilmiah itu sudah ada hal-hal semacam ini, yaitu ethical, soal-soal etis gitu. Dan yang keempat adalah soal profesionalisme guru atau profesi guru itu sendiri. Di dalam dunia AI itu di mana, bagaimana, harus ngapain, salahnya di mana, betulnya di mana, kita harus majukah, harus mundurkah. Nah, di buku ini sedikit dibahas. Oke, next slide. Nah, yang pertama adalah definisi dari AI itu sendiri. Maaf ya, saya buka buku tuh biar biar real ya, biar nggak apa namanya, nggak keluar dari definisinya gitu. Di sini sudah saya catat ya bahwa AI ini ada beberapa definisi, terutama AI untuk pendidikan. Yang pertama dia adalah sebuah simulasi ya atas intelijensi manusia. Satu hal yang tidak bisa dibuat pada era revolusi industri adalah intelijensi manusia. Pada saat itu kita bisa meniru fisik manusia, bisa meniru tenaga hewan, bisa meniru mesin, itu bisa melakukan banyak hal. Tapi yang belum bisa mereka lakukan adalah bagaimana mereka meniru intelijensi manusia. Ya mungkin kita bisa bilang titik awalnya adalah berasal dari kata algoritma itu sendiri ya, dari Khawarizmi, dari bidang matematik, lalu kemudian nanti dikembangkan ya di bidang teknik. Ada yang mengatakan bahwa teknologi komputer termasuk itu kan gabungan antara teknik dan matematik. Gitu. Nah, artinya human intelligence itu sangat luas. Nah, AI ini yang pertama diartikan sebagai sebuah mesin ya, mesin yang bisa meniru meniru intelijensi manusia. Nah, yang kedua, ini agak serem sebetulnya. Serem sih ya, karena dia bisa mensimulasikan pembelajar. Jadi dia bisa belajar. Nah, tidak pernah kita pikirkan, bayangkan bagaimana mesin bisa belajar ya. Dulu, kalau tahun 1960-an itu imajinasi ke sana sudah ada, karena kan komputer sudah ada. Yang ketiga adalah reasoning, dan yang keempat itu adalah self-correction. Dan ini yang dulu hanya bisa dilakukan oleh manusia, sekarang AI bisa melakukan itu. Makanya inilah hal-hal yang saya kira sangat berkaitan dan berpengaruh terhadap dunia pendidikan. Nah, bicara AI yang bisa belajar, learn, jadi mesin tapi bisa belajar ya.
Kalau sekarang mungkin karena ada film fiksi ilmiah, kita semua pengguna sosmed, AI belajar itu kayaknya mudah banget gitu ya. Kita lihat bagaimana perkembangan sosial media dalam melayani kita gitu ya. Dia bisa berpikir sendiri, memberikan rekomendasi terbaik untuk A, B, dan C gitu. Nah, AI ketika dia bisa belajar mandiri, itu sebetulnya sesuatu yang akan mempengaruhi dunia pendidikan. Nah, bagaimana AI belajar? How AI learn? Yang pertama adalah supervised learning. Ini artinya sebetulnya bahasa Indonesia pembelajaran yang diawasi, tapi bukan itu tentunya. Intinya, kalau yang supervised learning ini, algoritma di dalam AI-nya, jadi ada beda-beda nih. AI belajar itu beda-beda. Algoritma di dalam AI tersebut, dia memprediksi, mengklasifikasi, tapi data-data yang sudah ditandai. Bayangkan kita di sebuah ruangan ya, ada banyak barang-barang, ada banyak sampah. Nah, sampah itu kita tanda-tandai. Nah, AI-nya ini bisa belajar kalau sudah ada ditandai gitu. Jadi pattern-nya, polanya kelihatan. Nah, tapi pada level selanjutnya ini ada juga unsupervised learning. Artinya apa? Artinya AI ini algoritmanya di dalamnya ini bisa menemukan pola dan struktur. Saya sambil baca ini ya, karena saya takut salah. Untuk data-data yang tidak dilabelkan. Jadi bayangkan sebuah kamar berantakan data gitu ya. Tidak ada tandanya ini peci, ini buku, ini baju, ini pulpen gitu ya. Tapi dia bisa apa namanya? Bisa membuat pola dan struktur dari sekian data tersebut. Nah, inilah kehebatan unsupervised learning itu, dia secara otomatis mendeteksi pola-pola yang tersembunyi. Nah, tapi dia ini memang untuk grup data yang cukup luas dan besar. Artinya kemampuan belajarnya sangat tinggi. Lalu kemudian di tahap ketiga yaitu reinforcement learning. Nah, ini adalah AI yang belajar untuk mengenali sebuah tindakan dan memaksimalkan timbal balik. Wah, ini keren banget ini kalau di dalam pembelajaran ya. Si AI-nya sudah dibayangkan kita di kelas ya. Ada anak yang sesuai dengan namanya. Saya mood ya, enak ya kalau saya narasumber, saya hostnya, saya mood sendiri gitu. Kak Ima jadiin saya host juga loh biar saya bantu mute. Ini kayaknya nggak ada co-hostnya deh, ini kita Oh, cuma sendiri. Nggak apa Kang Jaman, oh biar iya udah. Kang Oke Jaman siap. justru di sini jadi narasumber yang saya layani gitu. Oh ya. Oke, jadi itu Kang Jaman, reinforcement learning ini saya ngebayangin belajar. Dia bisa recognize action, dia bisa mengenali sebuah tindakan. Bayangkan kan di kelas ya ada anak yang bertindak, mungkin gurunya main handphone ya, anaknya bertindak nyontek gitu, tining tining, ada nyontek, kamu jangan nyontek, terus kita main handphone lagi gitu kan. Seandainya ya kita bayangkan agak imajinasi, tapi itu keren banget. Dan maximize reward. Jadi untuk memberikan umpan balik, timbal balik, itu AI-nya itu bisa menghitung secara maksimal. Ini anak sudah pintar sekali gitu kan. Ini anak mengerjakan tugasnya dengan lelah. Apa sih reward terbaik? Dan dia bisa ngebantu kita mikirin untuk itu. Nah, reinforcement learning sebenarnya sudah dipakai di dalam dunia games. Nah, ini biasanya dengan permainan yang multiple games gitu ya, dengan keadaan yang sangat berbeda gitu. Jadi AI itu sudah kita kenali sebetulnya. Bayangkan aja dalam game ya, kita main, kita kalah, kita menang, itu kan kadang-kadang ada perbedaan tipis, tapi apa namanya, game bisa menilai, yang memberikan skor kita ya, bahkan skor sampai ribuan gitu. Bagaimana cara menghitung? Kemungkinan dia memakai reinforce learning kalau kita boleh sebut seperti itu. Yang satunya lagi yaitu adalah mana terakhir, deep learning. Nah, deep learning ini karena saya bikin PPT-nya seolah-olah seimbang ya, sebetulnya ini makin ke sini makin makin apa makin rumit gitu. Nah, bagaimana dengan deep learning? Deep learning ini agak agak canggih kalau saya sebut.
Dia adalah kecerdasan buatan AI, tetapi meniru jaringan neural, jaringan ini apa namanya, jaringan otak kita, Kang Jaman. Bagaimana sih jaringan otak bekerja? Ini nanti kalau ada guru biologi, mohon maaf ya kalau saya salah ya. Ini bukan bidang saya. Di sini disebutkan bahwa ada starting station, ada several middle station, ada final station. Jadi cara kerja jaringan otak itu kan hanya station ya, hanya tempat singgah gitu ya. Singgah pertama di mana, di tengah-tengah di mana, ujungnya di mana. Kalau kita pernah lihat kan fiksi ilmiahnya kan bagaimana informasi itu bergerak sangat cepat ya dari satu titik ke titik yang lain gitu. Nah, deep learning ini cara kerjanya seperti itu dan saya kira ini luar biasa sekali ya bagaimana AI sudah meniru cara kerja eh, otak katakanlah. Nah, inilah yang sebetulnya deep learning inilah yang sangat luar biasa karena dia bisa bekerja dari data yang sangat besar atau kita sebut big data. Nah, yang terakhir adalah transfer learning. Apa itu transfer learning? Kalau transfer learning itu adalah si AI yang biasa bekerja di kelas A itu bisa bekerja di kelas B walaupun dengan corak yang berbeda. Misalkan di kelas A ini anak SD dengan lingkungan kelas anak-anak yang rata-rata katakanlah. Nah, tiba-tiba AI algoritma di dalam AI tersebut dipakai untuk kelas SMA dengan corak yang berbeda. Nah, bagaimana dia bisa beradaptasi? Dia menggunakan apa yang kita sebut sebagai salah satu sifat AI dalam belajar yaitu transfer learning. Ini kita agak detail ya. Transfer learning ini adalah sebuah pre-exist training. Apa itu pre-exist training? Yaitu adalah keadaan di mana AI bisa beradaptasi dengan data yang sedikit, tetapi dia bisa menghasilkan informasi yang valid. Gitu. Jadi kemampuan AI itu nggak cuma data yang sangat besar, bahkan data yang terbatas pun dia bisa mengeksplorasi itu. Nah, cuman istilah yang dipakai adalah transfer learning. Next slide. Nah, bagaimana cara AI mengadaptasi pedagogik? Ada 3 hal yang sebetulnya pendekatan yang dipakai ya di dalam AI ketika melakukan adaptasi pedagogik. Yang pertama, teori konstruktivisme, yaitu memposisikan pembelajaran sebagai struktur aktif dari pemahaman dan pengetahuan yang mengacu pada refleksi pengalaman. Jadi sangat konstruktif. Jadi melihat betul bahwa pembelajar ataupun katakanlah algoritma dari AI itu adalah sebuah struktur yang aktif dan dia bisa direfleksikan dari pengalaman. Kalau pengalaman A dia berubah lagi jadi B, jadi C dan lain sebagainya. Yang kedua behaviorist. Behaviorist itu artinya menekankan pembelajaran tentang misalkan respon lingkungan yang menyebabkan timbal balik penguatan dan juga bantuan. Dan yang ketiga sosiokultural, artinya AI ini benar-benar apa apa namanya percaya bahwa pembelajaran terjadi dalam konteks sosial dipengaruhi oleh kepercayaan dan sikap struktural gitu. Jadi 3 hal ini sebetulnya sebuah adaptasi pedagogik yang dilakukan oleh AI. Nah, barulah kita ke pertanyaan yang agak apa namanya agak serius, yaitu pertanyaan etik ya. Karena soal etik ini lagi rame ya. 98 di Mahkamah Konstitusi ya. Biar kita tidak salah. Oke, kita mulai ke ethical consideration. Nah, bagaimana dengan ethical consideration? Ada 3 pertanyaan sebetulnya. Yang pertama adalah bagaimana apa namanya pengembangan AI, bagaimana cara dia menghadapi gap. Lalu yang kedua, bagaimana dia bisa apa namanya melihat perluasan gap ini dan bagaimana AI bisa menolong itu, menolong situasi yang saya bilang tadi antara gap antara teknologi dan juga manusia. Nah, ada beberapa kesalahan ya menurut buku ini yang membuat gap antara AI teknologi dengan penggunanya yaitu guru di dunia pendidikan. Yang pertama, underestimating bias. Nah, bias ini sangat berbahaya di sini disebut bahwa
AI ini kan dikembangkan dari beberapa data yang sudah di-setup. Nah, tapi kan data dari internet ini kan mengandung bias, misinformasi, konten informasi yang belum tentu valid, dan ini kan boleh jadi data tersebut diambil begitu saja oleh AI. Nah, jadi kemudian AI yang dikembangkan tentu saja mengandung bias karena dia menyerap informasi bias. Itu yang pertama. Yang kedua, ignoring accessibility. Nah, apa dengan dimaksud ignoring accessibility? Ini adalah soal apa namanya? Soal ruang kelas. Jadi maksudnya bahwa selama di dalam kelas, di dalam sekolah itu masih ada eksklusivitas ataupun tidak inklusif, ada keberagaman, misalkan ada yang bawa handphone, ada yang enggak, maka AI ini tidak akan efektif. Jadi aksesnya itu harus 100% dulu. Jadi kalau dia tidak bisa diakses oleh semua orang, maka pengembangan yang diharapkan, kemajuan pendidikan itu tidak akan tercapai. Gitu. Jadi ini beberapa persoalannya, bagaimana AI ini bisa bermasalah. Yang ketiga adalah rushing ya to hijack others thinking skill. Nah, ini apa maksudnya? Nah, kalau kita terlalu ya, di sini ada terlalu fokus kepada, kalau kita sebutnya HOTS ya, high order thinking skill, terlalu dini, sedangkan siswa ini ada beragam. Di sini bahkan disebutkan bahwa ini bisa membuat murid ini mengambil jalan pintas menggunakan AI, sama kayak kita di kelas menggunakan ChatGPT lah gitu ya. Karena kita terlalu mendorong bahwa pembelajaran itu harus high order thinking skill. Saya tuh agak agak apa agak berhenti di bagian ini ya. Ini karena familiar betul ya. Kita tuh benar-benar didorong supaya high order thinking skill yang kemudian pada akhirnya kebanyakan ya akhirnya mengambil jalan pintas, bimbel, kunci jawaban dan lain sebagainya gitu. Nah, ini karena apa? Karena menurut saya karena ini kesalahan yang ketiga tadi ya, yaitu bagaimana kesalahan dalam achievement gap makin buruk ini akibat karena mendorong terlalu dini, too soon di sini ya. Uh, the danger in focusing on higher order thinking skill too soon is that the student will need help forming the lower level one make. Nah, ini yang lower ini nggak kebantu. Jadi dengan demikian pembelajarannya ya akan menimbulkan masalah. Yang keempat, ignoring AI ya, ignoring AI literacy. Nah, ini juga penting. Ya, wajar aja gitu ya. Kita mana mungkin kita tahu apa namanya, bagaimana mungkin kita tahu soal AI, cara kerjanya, kalau kita tidak teredukasi ya, atau tidak punya literasi tentang kajian tersebut. Saya kira nggak cuma AI, untuk setiap persoalan ya, seperti kurikulum, seperti materi ajar, ya kalau kita tidak terliterasi dengan baik ya, itu tidak akan bagus. Sebetulnya ada hal-hal juga ya yang agak kelewat di sini, nggak saya tulis ya, yaitu adalah soal banning AI. Jadi menolak AI. Tapi di sini nggak saya tulis. Menolak AI ini pernah kejadian di New York ya. Satu sekolah di New York menolak ChatGPT saat itu. Cuman karena mereka tidak tidak mampu menunjukkan ataupun tidak mampu mengendalikan ChatGPT itu digunakan untuk apa sih gitu. Jadi langsung menolak saja. Nah, di dalam buku ini bukunya masih baru sih 2023 ya, penolakannya kan 2022. Buku ini menganggap itu sebagai sebuah kesalahan karena itu sama saja kayak menolak teknologi. Dia bilang begini, we must help every student learn how to use AI productively, develop AI literacy, and access AI tool to help them learn and engage rather than reduce workload. Nah, jadi itu yang disampaikan tentang kenapa menolak AI itu tidak efektif. Lalu yang ketiga, overrailing AI. Nah, ada persoalan di sini. Jadi ketika kita mencoba membuat pembelajaran terpersonalisasi, di sini disebut gitu ya. Nah, kita ini apa namanya, mengambil resiko over standardizing. Jadi ada risiko standarisasi di dalam pendidikan
kalau ini AI terlalu personifikasi. Jadi harus diperhatikan juga bahwa AI ini bukan cuma pelayanan loh gitu. Ini juga kita harus memperhatikan bahwa siswa ini di dalam satu kelas ini bukan pelayanan individual saja, mereka adalah makhluk sosial. Begitupun dengan recursive to standardization, tetapi standarisasi juga harus diperhatikan karena apa namanya kita harus memperhatikan bagaimana guru mengajar dan bagaimana siswa belajar. Kalau standarisasi ini tidak memperhatikan dua aspek tersebut, maka dia akan menjadi standar yang salah. Kalaupun itu diciptakan oleh AI, jadi tetap nggak akan efektif. Lalu yang selanjutnya adalah forgetting about human. Nah ini yang jangan dilupakan. Manusia adalah komponen kunci dari sistem edukasi, sistem pendidikan kita. Murid-murid kita ini membutuhkan banyak hal ya, diantaranya adalah empati, emosional, support emosional, nuance understanding, to grow, flourish, and extraction ya, dan lain-lain gitu kan. Nah itu hal-hal yang tidak disediakan oleh AI, makanya pengembangan AI jangan melupakan aspek manusia. Dan yang selanjutnya yang terakhir berarti ya, yang terakhir adalah under training teacher. Ya teachernya, gurunya harus di training kira-kira begitu ya. Kalau nggak di training ya sama, mungkin akan ada daya tolak, saya nggak mau bilang miskonsepsi ya, kekurangan informasi dan lain sebagainya. Nah, baru kemudian di sini kita bicara soal akses. Bagaimana soal akses? Bagaimana caranya sekolah itu memberikan jembatan ya untuk akses yang gapnya sangat besar gitu. Bagaimana caranya? Lalu kemudian yang kedua, bagaimana soal privacy dan keamanan data gitu. Bagaimana dengan AI ini? Apakah sudah ada antisipasinya? Nah, di sini dibahas mengenai threat ya atau ancaman. Apa sih ancaman-ancaman? Sekolah dan guru ini harus memperhatikan ini beberapa aspek. Yang pertama develop standar. Kita harus memilih company perusahaan. Wah ini perusahaan ya. Jadi artinya kalau kita punya sekolah gitu ya, terus kita kerjasama dengan perusahaan aplikasi, pastikan perusahaannya ini adalah perusahaan yang punya komitmen terhadap data sekolah ataupun menggunakannya untuk keperluan komersil gitu. Jadi dia harus adalah perusahaan yang punya standar enskripsi dan layanan keamanan lainnya. Tapi bohong banget ya. Seingat kita kan perusahaan digital edukasi itu kan sharing datanya pasti gitu ya. Ya tapi nggak apa lah kan buku ini kan ceritanya optimis. Yang kedua adalah kita harus memilih vendor ya vendor di sini ya vendor yang memang punya histori, punya background, punya pengalaman untuk mengerjakan sebuah algoritma AI di sebuah sekolah gitu. Jadi itu harus diperhatikan. Ini sangat teknis sekali sebetulnya. Yang ketiga, conduct audit itu kenapa? Artinya secara reguler kita melakukan pengecekan AI ya, perusahaan AI yang digunakan dari segala sisi. Apakah dia ini aman, apakah keuangannya baik, apakah dia perusahaan yang tidak ada terkait skandal dan lain sebagainya. Itu sampai sama. Dan limit data, apa itu limit data? Apa namanya? Data yang dikumpulkan, nah, ini adalah data yang hanya yang diperlukan saja. Jangan sampai penggunaan AI ini gelondongan semua data kita kasih. Saya sangat familiar sebetulnya. Kayaknya sekarang kondisinya kayak begitu. Padahal di sini disebutkan limit data. Tidak perlu. Ada data yang tidak diperlukan AI. Ngapain kita setorkan? Ngapain kita upload gitu. Nah ini nasihat dari buku ini. Dan yang terakhir adalah soal train staff. Ini intinya sebetulnya kepelatihan guru ya. Bahwa supaya implementasi AI di sekolah ini lancar, ya gurunya harus dilatih. Nah, tapi juga sekolah harus punya komitmen terhadap privacy. Yang pertama seek informed consent. Nah, ini adalah
memastikan bahwa orang tua ini memahami, menyadari bagaimana alat-alat dalam AI ini digunakan, dan mereka harus dikasih tahu tentang bagaimana data ini dikolek atau dikumpulkan. Itu untuk apa? Yang kedua, masih soal orang tua. Orang tua ini harus dikasih tahu juga cara mereka untuk membantu anak-anaknya atau siswa agar mereka juga melindungi data privasi mereka ketika di rumah. Dan yang ketiga adalah engage student, yaitu bekerja bersama dengan siswa untuk mengembangkan digital citizenship. Jadi ini berkaitan dengan bukunya Pak Kang Ferry ya. Kang Ferry itu pernah menulis buku tentang masyarakat digital, digital citizenship, skill. Jadi siswa ini juga harus dipersiapkan bagaimana mereka bisa hidup di dalam kewarganegaraan digital, digital citizenship. Bagaimana mereka bisa menjadi mengadvokasi untuk melindungi keamanan mereka sendiri. Sudah selesai belum? Oh, yang terakhir nih. Yang terakhir adalah teacher professional. Nah, ada 3 hal di sini yang kita bahas. Yang pertama adalah pentingnya adaptasi dan growth ya. Growth sekarang tuh lagi ngetren growth mindset ya. Ini pertumbuhan saja. Nah, para guru ini perlu ya memprioritaskan pemikiran bagaimana agar mereka terus menerus belajar. Mungkin kita menyebutnya sebagai pembelajar sepanjang hayat gitu. Ini sebetulnya ya klasik lah ya, disebutkan di sini selain pembelajaran yang sangat formal, kursus, konferensi, ya guru-guru juga harus ikut webinar dan baca buku. Guru juga harus merefleksikan pengalaman mengajar mereka dan juga memperhatikan feedbacknya dari para sesama guru dan juga kepada murid, dan kolaborasi untuk pengembangan baru, best practice yang baru, tips dan triks yang bisa di-share secara bersama-sama. Ini mah bener mirip kayak PMM banget ya, maksudnya kayak gitu ya. Ini kan lagi positif ya, jangan dulu dikritik. Nah, esensial AI kompetensi for educator yang pertama itu adalah the core kompetensi. Nah, bagaimana the core kompetensi teaching about teaching in the age of AI? Essentially yang pertama AI basic, bahwa guru itu harus punya informasi yang fundamental tentang teknologi AI. Mereka harus tahu dulu di dasar-dasarnya, ya kayak sekarang lah kira-kira. AI teknologi, machine learning, bahwa dia adalah mesin yang bisa belajar, natural language processing, ChatGPT, bagaimana percakapan itu ada mesinnya gitu ya, dan neural network itu yang basic-basic. Yang kedua, data literasi, bahwa data itu bakal makin besar dan makin besar, apalagi dunia pendidikan, dan bisa menjadi navigasi dan juga bisa membuat membuat AI sistem yang bisa meningkatkan skill. Itu jangan dilupa. Yang ketiga, ethical consideration tadi sudah kita bahas ya. Bagaimana AI ini harus kemudian para guru ini menjadi navigasi. Apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan AI dan lain sebagainya. Jadi bayangkan begini, ada perusahaan aplikasi datang ke sekolah. Mereka mengatakan mereka punya AI yang bisa memprediksi seorang anak ini bisa DO atau tidak. Wah, itu kan luar biasa kan. Nah, lalu bagaimana? Apakah aplikasi langsung dipakai? Tidak. Di dalam etik, para guru ini harus punya intervensi. Misalkan bahwa ini hanya boleh dilakukan seperti ini. Orang tuanya tidak boleh tahu, anaknya nggak boleh tahu. Ini hanya diketahui oleh guru saja, digunakannya untuk apa dan bagaimana. Nah, itu ethic consideration. Itulah yang disebut dengan protokol. Nah, AI ini harus dijaga ketat oleh protokol. Kenapa? Karena yang diurus ini manusia gitu, yang punya emosi dan lain sebagainya. Yang keempat, pedagogical integration. Ini sesuatu yang ini ya. Jadi peralatan AI ini sebetulnya sangat bisa ya mengintegrasikan berbagai
katakanlah kita menyebutnya sebagai ilmu ya, ilmu bidang di dalam satu mesin, dan ini sangat luar biasa. Lalu kemudian communication, harapannya adalah bahwa para guru ya diharapkan mereka punya cara komunikasi yang baik untuk menjelaskan AI kepada para orang tua. Dan yang terakhir adalah technical, yaitu adalah sebelum semua orang dilatih, guru itu harus dilatih yang pertama, gitu ya. Baru kemudian siswanya, baru kemudian yang lain-lainnya. Jadi itu urutannya begitu. Jadi kalau selama gurunya tidak paham ya repot AI-nya gitu ya. Lalu kemudian apa yang harus dilakukan oleh guru? Yang pertama event, dia selalu aktif dalam semua event, kursus, dia ikutin online kursus tentang MOJS, person class, dan lain-lain, reading tentu saja, membaca buku, dan networking. Nah ini juga berbagai acara, selalu diikuti dan selalu semangat gitu ya. Itu harapan dari apa namanya, dari buku ini. Oke, itu saja ya. Luar biasa ngomong sampai mulutnya kering. Saya kira presentasinya cukup sekian. Sebelum saya tutup mungkin ya ada beberapa hal ya, bahwa dalam dalam pandangan buku ini juga saya pribadi tidak selalu setuju gitu. Tapi ya kita lagi bedah buku, kita bedah dulu, nanti soal setuju tidak setuju akan kita diskusikan. Saya kembalikan kepada eh, moderator kita Pak Nurjaman. Silakan Oh, Pak. oke, terima kasih Kang Iman, luar biasa Bapak Ibu ya. Kang Iman sudah memaparkan tadi mengenai buku yang dibahas kita hari Maaf ini. Sundanya, bahasa Inggrisnya agak Inggris Sunda ya, mohon dimaklumi. Nah, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita kan USA kan ya. Nanti kan dari USA orang sudah asli. Jadi sedikit-sedikit ya menyunda kan nggak apa-apa. Baik Bapak Ibu, tadi sudah dipaparkan Kang Jaman, bagaimana. saya potong dulu sedikit. Kang Ya, Jaman, di Kepulauan Riau kok ada sinyal? oh iya, ini di rumah Kang. Rumah Bandung. Rumah di kotanya, Oh, bukan di Lebaran, tempat Lebaran tugas. ke Jawa enggak? Enggak, Oh, untuk di oh, di Lebaran ini. Pulau Riau ya, Kepulauan Riau. Silakan, silakan. Iya, siap. Terima kasih Kang Iman. Jadi Bapak Ibu, seperti yang dipaparkan tadi, memang AI ya dari buku ini memperlihatkan bagaimana AI itu bisa dari awal tadi yang disampaikan Kang Iman ya, dari definisi, terus kemudian bagaimana di situ mengadaptasinya ya dalam pembelajaran, terus ada juga masalah-masalah etik dan bagaimana apa yang harus dilakukan oleh guru sebagai profesional ya. Nah, Bapak Ibu, silakan kita ada di sesi yang selanjutnya, sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan untuk raise hand boleh atau membuka mic-nya untuk menyampaikan pertanyaannya. Kalaupun memang Bapak Ibu ada agak segan untuk menyampaikan, boleh dituliskan di chat ya kolom chat. Silakan Bapak Ibu. Ini kita baru membahas ini ya, Kang Jaman ya. Hmm. Baru membahas isi bukunya aja gitu. Soal komentar saya sih belum belum saya ini. Masukkan. Kita berdiskusi aja lah ya. Ya, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya atau berdiskusi ya mengenai buku yang kita bedah hari ini untuk membuka mic-nya. Ya, mikrofon. Ada Bapak Ibu? Sekali lagi jika memang tidak, Bapak Ibu bisa eh, menuliskannya di kolom chat. Mungkin Karena kayak ya. kalau tidak ada, maka Kang Nurjaman sebagai duta duta teknologi harus memberikan pandangannya, Jaman. Ya, Kak Ivan, sambil nunggu lah ya. Ya kita sambil nunggu aja. Tuh ada Kang Ipin tuh. Oh, ada Kang Ipin nih. Ah, itu bisa Kang Ipin ini peserta tadarus pedagogik yang setia, masih ada di grupnya Kang Jaman. Oh iya, siap-siap Kang Ipin. Kak Ipin ini ada pertanyaan Kang Iman itu ya. AI itu bisa bermanfaat untuk hati guru dan peserta didik. Kenapa? Hati guru, maksudnya gimana? Boleh dibuka mungkin mic-nya untuk menjelaskan bermanfaat untuk hati guru. Bagaimana itu maksudnya? Silakan Kak Ipin, boleh dibuka mic-nya? Nanya Di- langsung juga nggak apa-apa Kang Ipin. Atau harus dibuka dari Kang Iman? Nggak di ini kan? Bebas kan?
Bisa akses mic ya, Kak Iman? Coba saya ini mana Kang Ipin. Ya, Kang Ipin, udah saya minta tuh enggak bisa kok bisa di-unmute sendiri. nggak bisa nama sendiri ya. Ini saya eh, masih main. Tapi Kang Ipin saya paham pertanyaannya karena Gimana, 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 beliau gimana? ini beliau ini punya ini Kang, punya rumah kayak rumah belajar gitu, sanggar belajar. Hmm, Jadi agak kultural humanoid lah gitu. jadi gimana Kak Iman? Siap. AI itu Jawab bisa yang mana dulu? bermanfaat. Kita jawab AI yang mana dulu? yang itu tuh yang ya Kak Ipin, AI itu bermanfaat untuk guru, untuk hati guru dan peserta didik. Kenapa? Katanya. Oke, Kenapa baik. bisa bermanfaat lah? Mungkin sederhananya begitu lah ya. Silakan. Iya, AI ini ada tiga dimensi ya tentang AI ini. AI ini berguna untuk kita, termasuk kita pendidik, atau dia ini memang alat untuk kita. Yang ketiga, ataukah dia tidak bisa kita kontrol. Sebetulnya ada satu peristiwa yang sangat menggegerkan Kang Jaman beberapa tahun yang lalu, Hmm. yaitu ketika saya nulis ini di Tempo, yaitu ketika 1.000 ahli teknologi, termasuk Elon Musk, itu mengirimkan surat kepada perusahaan ChatGPT itu namanya apa ya perusahaannya namanya? Kepada perusahaan ChatGPT agar mereka menyetop proyek mereka dalam mengembangkan ChatGPT ke level berikutnya. Kan aneh ya, kok selevel Elon Musk kok melarang inovasi gitu. Karena karena ternyata di dalam surat itu kalau dibaca berbahasa Inggris, dibaca bahwa mereka ini khawatir bahwa ini bisa menggulingkan semuanya. Dengan chat GPT aja, bayangkan ya, beberapa jurnal ilmiah terkenal yang luar negeri pun bisa dicontek gitu, bisa dibuat. Kita bertanya juga hitungannya hitungan detik gitu ya. Apalagi kemudian kalau dikembangkan. Itu yang satu yang dalam arti ketakutan politik. Nah, yang untuk pendidikan, saya kira untuk pendidikan itu tetap menjaga gerbong bahwa AI itu alat dan manusia itu adalah apa namanya sentral. Jadi kalau di dalam kurikulum Merdeka mungkin Kang Nurjaman lebih familiar. Ataupun kurikulum 2013 itu kita menyebut student center. Baru-baru ini Kang Jaman di tahun 2024 Sekjen PBB siapa namanya Peres siapa? Nama belakangnya Peres tuh ya saya lupa ya. Sekjen PBB Beres. ini Peres Guterres apa siapa lah saya bilang. Sekjen PBB ini berpidato memberikan sambutan tentang masa depan profesi pendidik. Dan di situ dia bilang tentang AI, AI itu harus menjadikan, dia menyebutnya sebagai teacher center. Jadi, karena dia sifatnya adalah alat untuk guru, jadi yang harus difokuskan AI itu adalah gurunya. Jadi dia menjadi alat dari guru. Nah, inilah yang nggak boleh kebalik. Saya memang baru-baru ini ya sedang mengkaji juga ya Kang Jaman, memang nggak beres-beres kajiannya karena kajiannya bikin pusing. Saya sudah mengumpulkan beberapa literatur tentang AI, bahkan kalau saya boleh sebut di Cina itu tahun 2009 sebelum pandemi, itu mereka membuat namanya Beijing Consensus. Beijing Consensus itu adalah kesepakatan Beijing yang di dalam itu ada pasal-pasal. Pasal-pasalnya diantaranya adalah AI tidak boleh menggantikan guru, guru dan murid itu adalah fokus utama, AI hanya membantu, dan AI tidak boleh, banyak, ada 45 pasal. Jadi mengutamakan aspek manusianya itu sudah bukan hal yang baru dari awal. Jadi aplikasi membantu manusia, jangan sampai manusia bekerja untuk aplikasi, itu sudah dilarang di dalam Beijing Consensus tentang 2019. Jadi kalau sekarang keadaannya begini, berarti ada pelanggaran terhadap Beijing Consensus. Nah, kembali ke pertanyaan Kang Ipin tadi bahwa betul aspek hati ya katakanlah ya itu memang tidak bisa diakses oleh AI. Jangankan oleh AI ya, oleh guru itu sendiri kan belum tentu guru bisa mengakses hatinya peserta didik. Jadi itu wilayah yang
yang saya kira belum bisa disentuh oleh teknologi, dan jangan sampai hal-hal yang sifatnya sanubari ya, nurani gitu ya, itu diserahkan kepada AI gitu. Meskipun AI selalu punya perhitungan yang sangat baik, tapi dalam Beijing Content itu saya masih ingat. Jadi Kang Jaman, di 2020 itu ada namanya Uni Eropa itu membuat buku modul protokol AI untuk di wilayah Uni Eropa. Di Uni Eropa yang saya sebut tadi, AI-nya itu sudah punya kemampuan memprediksi siswa akan DO. Bayangkan, dia baru masuk sekolah, tapi sudah bisa diprediksi dia kelas 3 itu bakal DO gitu. Itu AI macam apa ya? Emang emang canggih banget gitu ya. Tapi kan serem ya gitu. Yang kedua, AI-nya itu apa namanya? Bisa mengidentifikasi apakah anak ini bakal jadi calon teroris, apakah dia radikal, atau dia jadi berandalan. Ada AI yang bisa melakukan itu. Nah, itu dibahas di dalam saya baca bukunya kan, protokol AI di Uni Eropa, dan dibahas. Setelah dibahas, akhirnya dipisahkan. Persoalan anak bakal DO itu tidak boleh diketahui banyak orang, dan itu harus harus ada aturannya. Misal Kepsek saja yang boleh tahu, guru yang lain kan nggak boleh tahu. Bayangkan ya, kita guru sejarah dapat info, Bapak Ibu ini anak-anak yang bakal DO. Itu kan merubah mindset kita di kelas, wah si anak DO nih gitu kan. Nah, saking canggihnya, tetapi karena tidak diciptakan protokol, maka kemudian tidak bisa. Misalkan di Eropa disebutkan bahwa AI yang bisa memprediksi anak untuk DO, untuk jadi berandalan, untuk radikal, itu tidak boleh diketahui oleh semua guru. Hanya untuk pertimbangan-pertimbangan tertentu, tapi untuk mencegah anak ini jadi DO gitu loh, Kang Jaman. Nah, itu berguna teknologinya. Misalkan dengan bantuan AI seperti itu. Nah, di mana letak kepentingan guru pentingnya dalam situasi ini? Ya, guru harus punya protokol. Itu yang saya bilang di dalam opini saya di Tempo gitu ya, menyombongkan diri, maaf ya terlalu dini saya menyampaikan itu gitu ya. Eh, kita belum punya protokol itu, Kang Jaman. Karena di Inggris ada seorang guru ibu-ibu yang mengatakan begini, jadi ketika ada satu perusahaan teknologi edukasi masuk ke sekolah, tiba-tiba ngerubah semuanya, Kang Jaman. Cara mengaksesnya harus begini, harus pakai aplikasi ini dan itu dan lain sebagainya. Ketika berdebat, si guru ini bilang begini, saya jadi guru harus kuliah, dia bilang. Lalu saya juga harus ikut kursus lagi dan harus tersertifikasi menjadi guru. Di Inggris juga ada sertifikasi kan, seperti itu. Lalu saya diuji dulu micro teaching di sekolah, lalu saya baru boleh ngajar. Sekarang Anda bayangkan, ada perusahaan teknologi masuk ke kelas tanpa tes apapun, tanpa standarisasi apapun, tanpa ISO apapun, tiba-tiba datang dia mengatur dan itu sudah pasti benar. Wah, itu saya ketika dengar itu, wah iya juga saya bilang ya. Kita manusia melalui jalan berliku ya untuk uh, dianggap pantas mengajar, tapi dia teknologi datang begitu saja. Nah, dan saya kira dalam konteks ini Pak Ipin ya, ada hal yang tidak bisa diakses oleh teknologi AI. Kita mungkin ke pertanyaan berikutnya, Kang Jaman. Silakan Kang Jaman yang baca. Siap, oke. Jadi luar biasa ya. Jadi tadi Kak Ipin juga udah menangkap katanya Kang Iman bahwa memang AI ini bermanfaat untuk membantu, bukan intinya ya. Sebenarnya ya sama ya, teknologi hanya sebagai alat ya, jasa tool. Jadi bukan sebagai alat utama. Yang terutama kita tetap mengajar ya, seperti yang sampaikan Kang Iman. Dan memang di sini yang saya lihat dari apa yang dibawa Kang Iman, saya simpulkan bahwa benar Kang Iman ya, bahwa di sini tetap harus ada protokol tadi ya, ada hal-hal etik yang harus memang disampaikan atau dipegang, sehingga itu tidak tadi yang seperti yang Kang Iman sampaikan tidak masuk begitu saja, tapi ada rambu-rambu yang harus ditaati begitu Kang Iman ya, untuk menjaga hal-hal entah itu menjaga murid, menjaga data dan seterusnya seperti yang dipaparkan tadi. Begitu Kang Iman ya. Hmm. Siap. Oke, Bapak Ibu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Di sini dari round table ya. Siapa di round table ya? Ini Di sini roundtable. Kemarin kita tuh aneh-aneh Kang Jaman, lagi ya. ngebahas tokoh Paulo Freire, tiba-tiba ada Paulo Freire. Oh ya. Paulo Freire-nya keluar, ada ponakannya Paulo Freire. Aduh, saya Lain-lain ya. Oke, dari roundtable ya. Roundtable itu boleh Bapak Ibu kalau misalkan diganti nama sesuai nama boleh ya. Biar agar lebih mudah mengidentifikasi. Ini ya pertanyaannya, apakah buku ini tergolong mudah dibaca katanya. Mengingat buku ini dalam bahasa Inggris.
Yang kedua, apakah buku ini didasarkan pada penelitian empiris atau mengambil contoh kasus di daerah tertentu begitu, Kak Iman. Gimana Kak Iman? Oke, baik. Mungkin saya lupa menjelaskan penulisnya ya. Penulisnya namanya Priton Shah. Kelihatannya sih kayak imigran-imigran gitu ya. Hmm. Dia ini CEO ya dari pedagogi.cloud yang dia ini memang provide soal teknologi inovasi dan lain sebagainya ya. Dia ini BA di apa namanya kebijakan pendidikan ya, filosofi di Harvard University. Jadi dia akademis, tapi kalau pertanyaannya tadi apakah sifatnya teknis? Justru bukunya itu kayak modul gitu aja loh Kang Jaman, cuman pengertian sangat basic sekali sebetulnya. Lalu jadi menurut saya kalau cuman buat buku panduan ini bagus aja gitu buat kita. Oh, maksudnya ini gitu. Jadi ini menurut saya sangat modul sekali sih. Ini Hmm. saya dibelikan oleh ini apa kepala sekolah lab school ya Pak Suparno. Pak Ano ya. Iya, jadi saya juga dibeliin orang ya. Kalau di Indonesia saya nggak tahu, tapi saya yakin lah, yakin kalau buku yang maaf ya ini sangat teknis sekali, ini pasti cepet sih terjemahan bahasa Indonesianya. Semoga saja. Nah, lalu yang kedua mudah dibaca, mudah kok dia kayak kayak judul-judul begitu nggak yang dia tuh bukan pendidikan filsafat pendidikan bukan, dia itu orang orang teknologi pendidikan tetapi mencoba mendefinisikan ini secara mendasar. Yang saya sebutkan tadi Bapak Ibu itu basic semua. Itu belum pengembangan, belum kritik, belum Iya. belum. Ini cuman kayak modul Kang Jaman, modul aja. Terus kemudian berbahasa Inggris, apakah empiris? Enggak. Dia enggak ada empiris yang enggak ada berdasarkan riset itu enggak ada. Dia cuman menjelaskan peralatan-peralatan di dalam AI dan ini berimplikasi terhadap pendidik. Jadi kalau tanya tadi nasehatnya, ya belum tentu tuh nasehat-nasehat dari dia tuh belum tentu benar. Misalkan guru-guru harus ikut webinar gitu kan dia nggak tahu aja kita webinar di sini udah kayak pasar sore gitu kan. Hmm. Misal gitu ya. Jadi dia nasehat-nasehat aja dan belum tentu nasehatnya juga relevan gitu. Itu aja mungkin Kang Jaman, silakan. Siap, oke, terima kasih Kang Iman. Jadi Bapak Ibu seperti yang disampaikan Kang Iman tadi, bahwasanya buku ini memang lebih kepada panduan-panduan ya. Kalau misalkan tadi disampaikan Kang Iman dia adalah salah satu yang owner dari pedagogi.cloud ya, berarti dia mungkin menulis sebagai orang yang berkecimpung di dunia AI yang cukup lama mungkin dari pengalaman dia gitu ya. Nah, Bapak Ibu semua, AI ini sudah disampaikan juga tadi bahwa Bapak Ibu buku ini silahkan kalau misalkan bukan promosi buku ya lebih kepada kalau tadi ditanya soal mudah apa enggak ya karena ini panduan jadi tidak terlalu rumit bahasanya tidak terlalu filosofis ya sehingga kata-katanya bisa dilihat bisa diterjemahkan dengan sedikit lebih mudah ya, dibanding dengan buku yang memang punya apa ya kata-kata yang lebih eh, bermaksud gitu ya. Dalam apa ya maksudnya itu ya? Kata-kata yang bersayap gitu ya dalam bahasa Inggris mungkin ya. Kalau ini kan lebih kepada teknis, jadi Bapak Ibu bisa mengakses dan membaca buku dengan lebih mudah. Gitu Kak Iman. Ada lagi Bapak Ibu? Pak Fauzan tuh katanya. Oke, siap. Silakan Pak Pak Fauzan Fauzan. ini selalu ada Kang Jaman di semua edisi. Iya, siap. Siap. Salam hormat, salam silaturahim ini. Karena kebetulan saya hostnya jadi ketemu terus kita Fauzan. Nanti Siap. kita Cukup jauh gantian ya Kang ya. Fauzan. Salam silaturahim dari Madura ini. Kang Imam dari ini ya, dari eh, Sunda, dari Bandung atau dari mana? Saya dari Banten, kalau Kang Nurjaman Bandung. dari Bandung ya Kang Jaman. Tapi orang Bandung itu bohong, padahal Ciamis ngakunya Bandung, banyak yang begitu. Bandung tapi ngajarnya Iya. di Kepri, Kepulauan Riau. Oh iya, iya, cukup jauh juga ya kita bisa dipertemukan lah via virtual ya. Iya. Masya Allah ya. Menarik sekali tentang tentang artificial intelligence ini dan ini kan menjadi isu yang sedang mengglobal gitu ya. Dan saya juga sempat beberapa waktu lalu membukukan kajian tentang AI ini bersama teman-teman peneliti dan dosen bahwa memang
isu artificial intelligence ini memang betul-betul menjadi fokus kita saat ini. Dan ya benar tadi memang istilah UNESCO harus ada guidelines, harus ada istilahnya di situ human centered approach to artificial intelligence, bahwa memang sisi humanity, kalau saya sendiri bahkan punya prinsip humanity before technology gitu, bahwa kemanusiaan itu membangun karakter manusianya itu harus didahulukan melebihi teknologinya ini. Dan itu juga yang sampai di negara Australia misalnya dalam laporan The Guardian itu sampai karena setelah para mahasiswa ketahuan menulis dengan ChatGPT, akhirnya kembali ke paper based gitu. Dan ya pertanyaan saya dalam konteks Indonesia gitu kan, dalam konteks Indonesia saya tidak terlalu yakin gitu kan masyarakat kita benar-benar siap dengan hal ini, dengan artificial intelligence dalam pendidikan ini, karena ya dari pengguna smartphone di Indonesia yang mencapai 63,1 juta itu, namun tingkat literasi digital kita justru paling rendah di ASEAN, hanya 62%, ya kan, menurut CNBC Indonesia. Nah, dengan kondisi yang seperti itu, apa kita bisa memastikan atau mungkin ada trik-trik bagaimana kita ke depan mengupayakan artificial intelligence ini sesuai dengan idealitas dan kepentingan pendidikan kita ke depan, seperti itu. Terima kasih. Baik, silakan Kak Iman. Bagaimana? Apakah ada mungkin tips dan trik atau seperti apa gitu ya penyesuaian yang bisa dilakukan untuk dunia Ya, pendidikan kita di Indonesia? Silakan. baik. Saya sangkut pautkan dengan isu kebijakan pendidikan hari ini ya. Jadi saya memang baru 2020 ini ya, kata pandemik ya. Saya juga sebetulnya karena tahun 2019 saya di Korea kebetulan mewakili Indonesia dalam forum pendidikan tinggi. Saat itu saya dengar presentasi karena saya sangat awam sekali gitu ya. Kita cuman guru saja terpilih se-Asia Pasifik saat itu, perwakilan satu negara, satu guru. Dan saat itu ada presentasi tentang MOOCs, termasuk masih open online course, terus tentang buku yang buku digital yang interaktif dan lain sebagainya, termasuk juga AI. Saat itu saya nggak paham-paham betul ya, ini maksudnya apa dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah kita memasuki era pandemik gitu ya, terus ada berita penambangan data anak lah dan lain sebagainya gitu. Kemudian ini menjadi kajian yang agak serius buat saya pribadi untuk membaca buku-buku itu. Tetapi alasan saya mempresentasikan itu di sini itu sebetulnya salah satu bagian dari upaya P2G, termasuk saya memilih ini karena ketika saya mengkritik AI ternyata orang ngerti juga belum gitu loh karyawan gitu ya. Jadi saya kepikir betul, ya ngapain kita tinggi-tinggi tapi tidak malah berjarak gitu ya. Akhirnya saya membedah ini. Oke, kita pahami dulu AI. Mari kita berhusnuzon dulu bahwa ini sudah pasti baik gitu kan. Karena saya menulis tentang AI itu di 2023 kemarin ya, tahun lalu ya. Saya menulis opini di Tempo saat itu. Bagaimana kita tuh sudah urgent bikin protokol AI. Yang dilupakan orang itu kan AI seolah-olah AI nanti akan, bukan nanti bos. Sekarang ini sudah pakai AI semua. Jadi kita ini bukan lagi membentengi sesuatu yang ada di luar. Ini sudah di dalam. Ini mau bagaimana gitu. Nah, 2022 saya sebetulnya kalau kategori itu ya, kan ada orang optimis dan pesimis gitu ya. Ada orang optimis dan juga ada orang yang sangat apatis, ada juga orang yang sangat kritis. Nah, kalau saya kategorinya dalam isu ini adalah memposisikan diri sebagai
optimis with pesimis way gitu ya. Jadi saya itu sangat optimis sebetulnya terhadap teknologi, cuman dengan cara-cara pesimis gitu. Kira-kira gitu kan. Maaf ini bukan joke, dia ketawa-tawa kali ya. Iya. Nah, 2022 teman-teman P2G diundang untuk membahas RUU Sisdiknas. Bayangkan RUU Sisdiknas yang dibuat oleh menteri yang sangat IT banget. Nggak mungkin dong dia nggak ngerti AI gitu kan, kira-kira gitu. 155 pasal, Bapak Ibu, membahas semua program definisi dan lain sebagainya. Tak ada satupun pasal yang membahas teknologi pendidikan. Dan dari situ saya agak serem menurut saya. Kenapa orang teknologi, katakanlah Pak Nadiem itu orang teknologi pendidikan ya, orang teknologi lah, orang teknologi ekonomi dan bisnis berarti kan. Kenapa dia sebagai orang bisnis, tidak orang bisnis ekonomi teknologi, orang IT lah ya, perusahaan IT, startup, kenapa orang startup ketika jadi menteri pendidikan, ketika ada waktunya dia bikin undang-undang RUU Sisdiknas, dia tidak memasukkan pasal untuk teknologi pendidikan. Nah ini yang membuat saya curiga lah. Kok Anda ini sangat teknologi tapi nggak masukkan itu? Artinya teman-teman bahwa sepertinya ada keyakinan bahwa teknologi jangan diatur gitu. Gitu. Sedangkan kita pribadi sebagai user, pengguna, objek penderita di bawah gitu kan, umbi-umbian ini, kita ini kan pengguna teknologi, end user bahkan kita ini. Dan kita tahu betul bagaimana salahnya, negatifnya, dan lain sebagainya. Makanya kemudian dari situ saya sudah mulai, wah ini bahaya saya bilang. Kok nggak diatur gitu. Mestinya kan kalau diatur, kalau ada orang yang punya punya ideologi liberal konservatif, katakanlah dia akan mengatakan bahwa ini harus diatur supaya pasar bebas ini tetap bebas dan lain sebagainya lah. Berarti kan ada persaingan pasar dalam perusahaan teknologi edukasi edtech, maka dengan adanya undang-undang ada kejelasan bisnis dong. Nah ini bisnisnya tidak diperjelas, artinya bagi saya ini kita mau jadi kapitalisme yang bermoral pun tidak bisa, untuk jadi sosialis pun nggak bisa gitu. Paham nggak? Jadi aneh menurut saya ini, nggak diatur, jadi chaos. Jadi kita tuh kebijakannya sekarang tuh chaos dan anarkis, walaupun ideologinya bukan anarkisme, kira-kira gitu. Nah, ini satu contoh, Tirto pernah wawancara saya soal ini, soal protokol AI gitu ya. Bagaimana ya, saya termasuk yang optimis, tapi dengan cara-cara pesimis, katakanlah seperti itu. Bahwa kita ahli teknologi, kita dibuatkan aplikasi super, teman-teman kalau saya sebut ya, untuk semua aplikasi Kemdikbud itu biayanya dalam 2 tahun, membangun sistemnya saja itu 900 miliar. Dalam 3 tahun itu hampir 900 miliar, dan selama 3 tahun untuk membuat sistem aplikasi Kemdikbud itu 1,5 triliun. Untuk biaya sewa iCloud-nya, biaya sewa awannya teman-teman, kan memori awan ya kita butuh lah ya, itu 180 miliar setahun. Nah, biaya-biaya itu teman-teman coba bayangkan, harusnya kan aplikasi canggih. Cuman kemudian ketika ini jadi aplikasi kementerian, guru malah beban administrasi makin banyak. Makanya kemudian saya menulis di Kompas tentang transhumanisme guru. Artinya apa? Saya itu orang yang sangat optimis. Kalau saya ini adalah manusia yang penuh kekurangan, maka dengan ada AI itu menutupi kekurangan saya. Maka dengan demikian beban administrasi saya berkurang, kerja saya jauh lebih santai. Nah itu idealisme saya itu di situ. Tapi kemudian ketika praktik, lah yang diupload dia banyak siang dan malam. Udah gitu 200 guru melapor kepada P2G, kita survei, sebagian besar mereka itu mengupload data yang sama untuk aplikasi yang berbeda dan data yang sama untuk aplikasi yang sama. Pertanyaan kami kemudian, bagaimana mungkin aplikasi ini mengklaim dirinya cerdas? Kalau yang kerja kita-kita juga gitu. Kalau jadi mereka coba buatkan PPT materi semester 1 untuk sejarah Jepang. Tring-tring dapat gitu. Kita yang jelasin. Dan kita tinggal ngedit doang gitu loh Kang Jamal. Tinggal ngedit, oh ini salah dikit nih. Tambah sumber. Tolong carikan sumber lain tentang buku ini. Tring ada terus kita pakai. Nah, itu namanya cerdas gitu loh. Nah, kalau tidak secerdas itu, jangan-jangan kita pakai aplikasinya udah ketinggalan zaman kira-kira gitu. Nah, itu mungkin aspek-aspek negatif dan positif dan bagaimana. Tapi yang jelas saya sudah pernah menulis di Kompas bagaimana protokol AI untuk pendidikan ini sebetulnya saya bilang kecerdasan buatan untuk pendidikan ya. Tetapi di judulnya dirubah sama Tempo ya, tapi kan kita tergantung editor kan. Jadi di sini saya merekomendasikan, tidak bisa dibaca, mohon maaf.
Ini yang tadi dibahas tadi ya. 1.800 Kang Jaman pelopor ilmuwan teknisi mengirim petisi ke Future of Life Institute yang bikin chat GPT karena lagi mengembangkan aplikasi super. Sempet tuh yang lebih canggih dari GP4. Kita sekarang masih pakai GP4, ada lagi lebih canggih, saya nggak ngerti itu. Dia bisa jawab apa aja tuh dan lain sebagainya. Nah, ini rekomendasinya diantaranya protokol. Protokol itu isinya banyak gitu, tapi bisa kita meniru. Kita tuh bisa sebetulnya meniru yang dikeluarkan PBB, meniru yang dikeluarkan Uni Eropa. Singapura udah bikin. Singapura udah bikin protokol AI. Dan kita ya seperti biasa kita lambat-lambatin mungkin ya biar biar bagus mungkin biar apa saya nggak tahu. Oke, mungkin itu dulu Pak Diaman, silakan. Oke, Terima kasih. terima kasih, terima kasih. Gimana Pak Fauzan? Ada tanggapan mungkin? Ya. Nih, insight-nya luar biasa, Kang Iman. Semoga protokol tadi segera bisa terwujud mungkin. Kalau Jepang mungkin ya mereka sudah sangat siap karakternya dengan Society 5.0. Tapi kalau kita ya benar kata Kang Iman mungkin masih tersiok-siok begitu karena ininya apa namanya eh, sumber daya manusianya juga harus berjalan tertatih-tatih juga mungkin. Ya semoga apa menjadi kebaikan ke depannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Fauzan atas pertanyaannya dan Kang Iman juga atas jawabannya. Sedih, yang menarik ya. Memang tadi seperti yang disampaikan ini ya, Pak Fauzan juga di sini dibilang bahwa humanity before teknologi ya. Jadi memang tadi juga disinggung oleh Kang Iman, memang di sini ya sebenarnya teknologi itu untuk membantu dia. Kalau misalnya kekurangannya dia cari di mana ya itu ada di situ jawaban-jawaban atau kekurangan-kekurangan yang selama ini dimiliki. Dia bisa menutupi itu. Cuman di sini Kang Iman juga menyampaikan ya bahwa harusnya ya di Indonesia tuh ya sudah ada karena kita udah masuk Kang Iman ya. Jadi bukan menyongsong AI gitu. Kita udah dalam di dunia AI nih gitu kan. Bagaimana pemerintah dalam hal ini adalah Kemdikbud mempertanggungjawabkan kita punya aplikasi, kita apa yang pemerintah lindungi dari kita gitu ya. Sebagai end usernya seperti itu. Jadinya biaya yang dikeluarkan itu setara dengan manfaat yang didapat. Tadi yang disampaikan Kang Iman ya lumayan besar ya, triliunan ternyata ya selama 3 tahun ini ya lebih dari 1 triliun lebih untuk mengembangkan aplikasi ini. Yang sangat disayangkan kalau misalkan aplikasi ini ya tidak bermanfaat ya sama sekali dan bahkan mungkin yang paling bahaya adalah justru Kang Iman merugikan ya. Tadi kan soal protokol bagaimana data dilindungi dan seterusnya, wah itu udah isu-isu yang lebih mengerikan dari itu ya, seperti itu. Baik Kang Iman, Bapak Ibu ada pertanyaannya mengenai buku kita yang dibahas hari ini? Adakah pertanyaan lanjutan Kang Iman ya? Di chat, saya coba cek. Silakan dicek. Itu kata Kang Anggi hati ya hati saya sudah inilah. Oh iya. Oh iya, ini ada komentar dari Fritz ya. I know lihat daerah tertentu BTS-nya dikorupsi katanya. Ya benar karena ya tadi kan salah satu apa ya tadi Kang Iman ya Kang Iman sampaikan bahwa di situ dia tidak memandang ketersediaan accessibility ya. Di situ yang memang perlu digarisbawahi gitu ya dari AI ini. Sehingga eh, sebelum di sini accessibility-nya pun memang harus dibaguskan dulu seperti itu. Oke, siap. Terima kasih Pak Fauzan. Baik Bapak Ibu, mungkin kalau tidak ada kita closing Kang Iman atau bagaimana? Mungkin satu lagi ya, Ya. Atau saya mau ya silakan. sekalian closing aja kali ya. Ya, closing statement ya, silakan. Iya. Mungkin teman-teman pernah dengar ya awan penggerak ya Kang Jaman ya. Oh ya, yang diluncurkan kemarin ya, kemarin kemarin ya. Awan penggerak itu diluncurkan kemarin akhir akhir Desember apa awal 2024 ya? Baru kemarin 2024 ya? Iya, yang diluncurkan secara resmi sebenarnya yang kemarin, yang versi pertama itu udah di tahun 2023. Hanya baru 2024. fixnya diluncurkan Maret. Nah, awan penggerak itu sebetulnya kan aplikasi offline. Jadi Kang Jaman dari tahun 2021 ada perusahaan-perusahaan pupuk untuk petani
itu sudah menggunakan skema begitu Kang Jaman. Jadi untuk mengecek harga gabah, cabai, jadi handphone petani itu nggak mesti ada sinyal. Dia sinyal karena mengasumsikan ada petani yang nggak ada sinyal kan, sehingga aplikasi itu bisa diupdate seminggu sekali. Jadi seminggu sekali dia kalau lagi ke pasar, diupdate, terisi lagi, update harga gabah, apa pupuk, pembagian pupuk itu ya. Itu dari 2021 Kang Jaman. Dan kalau boleh saya tambahkan gitu ya, eh, dan kalau boleh saya tambahkan eh, di tahun 2023 awal, ini saya udah langganan kok, malah disebut belum langganan. Di tahun 2023 saya sudah menulis sebetulnya di Kompas ini mengenai intranet. Jadi intranet itu sistemnya terputus kan zaman, Ya, tidak perlu kita harus terhubung terus-menerus. Nah, ini saya nulis opini itu Februari 2023 gitu kan. Makanya sebetulnya sangat terlambat sekali. Kasihan ya untuk teman-teman di mana di daerah 3T Kang Jaman gitu. Jangan jangan dibuat kebijakan mereka harus online terus, harusnya terputus seperti awan penggerak. Jadi awan penggerak itu saya secara pribadi mendukung karena itu pernah kita sampaikan juga. Kenapa tidak dibuat ada sistem terputus gitu loh, terputus sementara? Kenapa harus terhubung langsung? Internet itu kan artinya kan data itu ngalir terus ya Kang Yaman ya. ya, Kan butuh sinyal yang sangat tinggi. Sedangkan untuk daerah 3T misalkan, dia kan nggak butuh tiap hari tes sinyal. Dia butuh data yang terputus. Ibaratnya kayak belanja ke pasar seminggu sekali gitu loh. Dan barulah terpikirkan awan penggerak itu. Nah, cuman karena namanya awan penggerak, jadi itu orang tuh apa sih ini awan bergerak gitu. Makanya tuh saya pribadi ya kurang setuju dengan branding-branding Kemdikbud yang membuat orang makan bingung. Padahal itu namanya aplikasi offline disebutnya itu. Nah, jadi saya kira solusi semacam itu tuh harusnya sudah ada sejak dulu. Bahkan harusnya sejak asesmen nasional pertama kali bikin ricuh, teman kita Kang Jaman, Kang Muhaimin dari NTB itu kan pernah mengirimkan tuh ada guru lagi buka laptop di kandang kambing karena hanya di kandang kambing saja ada sinyal. Kan alangkah baiknya kalau asesmen nasional semacam itu untuk daerah 3T itu kayak kayak KPPS gitu loh, pakai kotak gitu loh ya. Tapi di dalamnya itu ada kayak hard disk yang dia dikunci gitu loh Kang Jaman. Hanya bisa dibuka kalau. Nah, itu sistem ujian namanya ANPK tetap komputer, tetapi komputernya bisa terputus gitu loh. Jadi ketika diinstal di komputer dia tidak tidak bisa diotak-atik nih, gitu. Bisa nggak bisa dicolong soalnya dan lain sebagainya. Nah, itu tuh penyesuaian namanya. Jadi teknologi itu disesuaikan dengan lingkungannya karena kalau kita belajar dalam materi kuliah, selain kuliah, sejarah teknologi, pendidikan teknologi pendidikan, bahwa yang namanya teknologi pendidikan adalah semua alat yang berguna ketika diajak mengajar. Saya ingat flashback lagi, sewaktu kita awal pandemi Kang Jaman, saya masih ingat 2020 sekolah ditutup, kita langsung diwajibkan menggunakan, direkomendasikan sih, tapi kan rekomendasinya dari Kemdikbud ya. Ada 7 aplikasi, salah satunya Rumah Belajar, sisanya swasta. Itu kan chaos di Indonesia. Ada, maaf, kisah bapak nyuri handphone, nyuri maling dan lain sebagainya demi handphone anaknya supaya bisa belajar dan lain sebagainya. Kang Jaman tahu nggak di Thailand? Di Thailand ketika ada pandemik, mereka tidak memaksakan pakai aplikasi. Mereka menyiarkan pembelajaran pakai radio. Jadi mereka itu nggak gagap, oh harus pakai handphone, semua harus beli handphone. Oh, enggak. Apa sih teknologi yang kita punya? Oh ya udah radio. Nah di Indonesia pun ada sebetulnya, radio ada, TV juga ada, tapi dorongan untuk pakai aplikasi itu sangat tinggi. Yang disayangkan adalah tidak melihat kapasitas, ada anak miskin, tidak punya handphone, harus belajar dan lain sebagainya. Bahkan saat itu pemberian pulsa itu hanya untuk aplikasi tertentu. Untuk WA itu setelah 6 bulan, setelah dikritik oleh P2G tentu saja. Akhirnya pulsa dari kementerian baru bisa dipakai untuk WA dan 2.000 aplikasi lainnya. Dan itu juga proses yang sangat rumit. Saya ingin mengatakan apa? Saya ingin mengatakan bahwa teknologi maju dan mundur itu kira-kira Indonesia itu tidak perlu terburu-buru. Karena kenapa? Karena kita itu semuanya ada Kang Jaman. Ketika ada teknologi paling canggih, pasti di Indonesia itu ada. Dengan cara ilegal maupun legal pasti ada. Dan kita ini sangat beragam di dalam Indonesia ini. Makanya kebijakannya pun tidak bisa seragam.
Karena di satu sisi ada kota-kota besar yang sudah sangat menerima AI, tapi ada kota-kota kecil yang AI aja itu singkatannya nggak tahu apa, gitu. Dan untuk kebijakan semacam itu kita nggak bisa seragam. Jadi saya kira penerapan teknologi selama pukul rata itu akan menjadi persoalan bagi dunia pendidikan kita, gitu. Ya termasuk kebijakan khusus seperti Kang Nurjaman daerah khusus gitu ya. Ya pulsanya agak gede lah daripada pulsa saya kira-kira gitu. Terima kasih. Luar biasa. Jadi memang tadi quote menarik ya Bapak Ibu bahwa apa ya sebagus apapun kebijakan teknologi kita kalau misalkan dipukul rata ya itu gak bagus sama sekali ya karena disparitasnya terlalu tinggi seperti yang Kang Iman sampaikan di mungkin Bapak Ibu yang di kota ya di Jakarta, di Bandung dan seterusnya itu udah 5G kecepatan sekian ratus kilobyte apa megabyte dan seterusnya. Kalau misalkan di pulau ya boro-boro mikirin kecepatan ya. Ada internetnya aja syukur. Di WA aja balasnya lama di WA. Ya, WA aja harus nemplok lagi di jendela. Itu tempat saya kemarin, Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan ada internet tuh harus dinemplok di jendela. Kalau geser sedikit hilang sinyalnya. Nah, itu memang PR yang luar biasa. Tapi ya mau tidak mau tadi sampaikan ada awan penggerak ya. Memang awan penggerak ini itu ide dari yang udah lama juga sudah diterapkan sebenarnya dari semenjak rumah belajar. Hanya mungkin karena basic data dari PMM ya. Itu kalau nggak salah kemarin itu ada puluhan atau ratusan giga gitu ya yang perlu diinstal di sekolah sehingga perlu waktu mungkin ya untuk mengembangkan itu. Jadi baru 2023 kemarin diuji cobakan Kang Iman di beberapa provinsi baru Maret ini dilaunchingkan. Kang, saya mau nanya, kenapa sih Hmm. diinstal di sekolah nggak dikirim aja harddisknya dari pusat ya? Ya enggak Ya enggak kan? enggak Kirim aja enggak harddisk kan? Kayak 2 hari nyampe itu kan? ya begitulah. Itu kalau dikirim bantuan hard disk ya lebih bagus sih. Jadi tinggal pakai ya gitu Kang Iman ya. Berapa giga Kang? Berapa giga total itu? 1 PMM? Ya di yang angkatan satu itu 80 gigaan ya bukan di versi satu ya. Kalau yang versi 3 ini saya pun belum coba. Ini saya pun lagi menunggu pelatihan Kang Iman. Jadi kebetulan Duta Teknologi ini dijadikan salah satu pelatih gitu ya untuk penggunaan awan penggerak di daerah. Sehingga kemarin ada perwakilan provinsi ketika launching itu dilatih dan kami sedang menunggu perwakilan itu untuk mengimbaskan di Kepulauan Riau. Dan sementara informasi beredar di Kepulauan Riau masih setelah Lebaran baru ada sosialisasi atau pelatihan lanjutan. Untuk di daerah lain itu udah gitu ya. Jadi saya pun tidak ini ya untuk membahas mengenai awan penggerak ini dari segi teknis belum bisa menyampaikan secara rigid karena apa jelas karena memang masih menunggu dalam hal ini untuk pelatihannya. Tapi Bapak Ibu, mungkin ini di penghujung acara diskusi kita, Tadarus Pedagogi ini, Bapak Ibu terima kasih atas kehadirannya selama 1 jam setengah ini ya, menghadiri acara ini. Semoga Bapak Ibu tidak ya disebut gagap nggak gagap gitu ya, adaptif, tapi di sisi lain harus mampu membuat protokol karena mungkin mengandalkan pemerintah susah sehingga Bapak Ibu bisa membaca karena Kang Iman ya kebanyakan ketika kita install aplikasi apapun itu pasti di akhir itu kan ada disclaimer ada apa ya ada yang harus disetujui itu tuh cuman kekurangannya Kang Iman kalau kita nggak setuju beberapa bagian gimana karena di ujung itu pilihannya cuma setuju tidak setuju gitu ya tidak Itu setuju itu itu lupa saya pointer bahas ya. Itu ya. lupa. Itu disebut tirani algoritma Kang Rujaman. Ya. Jadi kalau di dalam ekonomi bisnis kita kalau bikin perjanjian masih bisa coret-coret ya. Saya Nah, ini dan itu yang termasuk kita pertanyakan. Kenapa apa persetujuan itu tiran banget itu Kang Jaman. Tidak ada pilihan lain tidak. iya iya iya. Itu juga kita pertanyakan sih sebetulnya. Ya, Makanya kesalahan begini, teknologi seolah-olah dia bebas nilai, tapi dia kan punya nilai sebetulnya. iya. Sama kayak teman-teman kita di ojol ya, yang sering merasa saya dirugikan aplikasi ini, dirugikan algoritmanya gitu. Padahal kan selalu mereka laporan gitu komplain. Bu, kenapa sih Om apa itu sudah sistemnya gitu. Seolah-olah sistemnya itu berjalan sendiri dan dia tidak punya dosa gitu.
Iya. Sebetulnya kan dibuat oleh perusahaan Kang Ini Jamal. perusahaan yang harus bertanggung jawab ya. Nah itu jangan sampai pendidikan kayak begitu gitu loh saya. Siap, siap, siap. Oke, baik. Terima kasih Kang Iman, Bapak Ibu semua. Ini ada di penghujung acara kita. Mungkin Kang Iman gimana? Kang Iwan, apakah ada kalau apa ada bisa hadir itu bagaimana? Iya, kalau Kak Satriwan tadi belum bisa, ini ada Kang Anggi, coba ya sudah masuk. Halo Kang Anggi, bisa Siap. memberikan closing statement dari pengurus nasional P2G termasuk di dalamnya Dewan Pakar ya. Silahkan closing untuk sekalian tausiah dan juga kultum juga tidak apa-apa lah sekalian ya. Siap. Silakan Kang Anggi. Halo, Nah, sudah buka mic ini. Oh iya, sudah ada gambarnya. Silakan. ya, saya penikmat setia Tadarus, jadi saya nggak pernah absen meskipun ada yang bolong-bolong lah. Pokoknya berkomitmen untuk diskusi teman-teman. Eh, saya rasa saya berterima kasih untuk teman-teman yang menjadi penyimak dulu ya, Kang Iman ya, kalau Kang Nurjaman. Kalau yang menjadi pembicara itu kan kewajiban gitu ya, yang jadi moderator juga kewajiban. Juga ada yang jadi moderator karena sinyal teman yang lain juga hilang misalnya, itu juga harus diapresiasi. Untuk teman-teman yang menyimak sampai akhir diskusi pedagogi ini, tadarus pedagogi ini, saya pikir harus diapresiasi. Salah satunya Mas Ahmad Fauzan ya, itu hadir terus gitu dan selalu aktif. Jadi patut mendapatkan apresiasi. Juga sebagian teman yang hadir dan turut meramaikan diskusi, dan saya menyimak setiap diskusi yang ada di Tadarus ini sangat ini ya, atraktif gitu ya, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang kritis, skeptis gitu, dan tidak mudah percaya terhadap isi buku dan apa yang disampaikan oleh pembicara. Itu menjadi sangat penting. Dan satu lagi yang sempat saya sampaikan, bahwa Bapak Ibu guru ataupun mungkin juga ada orang tua murid yang hadir di sini ataupun para pemerhati pendidikan eh, tetap bisa hadir meskipun kita tidak mengiming-imingi sertifikat 32 JP gitu ya, ataupun tetap hadir meskipun ini sudah hari Sabtu dan sudah libur, dan mungkin sebagian sahabat, teman, saudara kita juga dalam perjalanan mudik gitu ya. Jadi saya pikir ini adalah tren yang sangat baik, dan diskusi-diskusi ini mungkin perlu kita lanjutkan. Mudah-mudahan juga di Tadarus Pedagogi P2G tahun keempat tahun depan ini bisa berlangsung entah dengan format yang sama ataupun dengan format yang berbeda. Yang jelas teman-teman di P2G, di pengurus P2G berharap kita bisa terus meramaikan diskursus publik sehingga kita bisa memberikan masukan kebijakan bagi pemerintah. Sesuatu yang baik kita tanggapi dengan apresiatif, tapi kalau misalnya masih kurang baik kita berikan kritik ya. Meskipun kritik sebetulnya tidak perlu membangun, tapi dalam ruang kultural Indonesia, kalau orang ngasih kritik dia harus bisa membangun gitu ya. Itu masalahnya. Padahal kalau kritik aja udah capek itu, karena udah berpikir keras untuk memberikan pandangan. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keberkahan, kekuatan berpikir, mendapatkan pencerahan, dan bagi teman-teman yang hendak perjalanan mudik diberikan keselamatan, keriangan selama mudik, dan juga bisa bertemu dengan orang-orang yang tercinta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kang Anggi atas closing statement-nya dari mewakili pengurus Kang Iman ya dari P2G. Baik, dengan berakhirnya di berakhirnya closing statement dari Kang Anggi, maka tugas saya sebagai moderator juga selesai. Saya kembalikan ini ke Kang Iman lagi atau di closing aja Kang Iman nih? Langsung aja lah Kang Nurjaman. Oke, siap. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Semoga bermanfaat. Sekali lagi sehat selalu. Semoga Tuhan semua menjaga kita semua dari hal-hal negatif, terutama hal-hal negatif dari teknologi, dampak negatif dari teknologi yang kita pakai. Itu saja, saya tutup. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Telepon Kang terima Zaman, kasih teman-teman. semuanya, Bapak Ibu, izinlah. Saya Ya. ending dulu.
Stop.